Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Strategi dan Metodologi Pendidikan Kejuruan. Pada kesempatan kali ini, seperti janji saya yang dahulu bahwa di di mata kuliah ini kita akan menggunakan dua metode. Pertama metode pertemuan langsung dan kedua adalah metode menggunakan e-learning. Nah, setelah minggu kemarin itu kita sudah menggunakan e-learning, kita pertemuan langsung, maka minggu ini kita menggunakan e-learning sebagai media penyampaian seperti itu. Jadi saya rasa metode ini tidak membosankan ya, dalam arti tidak terlalu bertemu, kemudian juga kita kadang-kadang menggunakan pertemuan langsung ya, mungkin berupa Google Meet atau Zoom. Kemudian yang ini menggunakan e-learning dan sistemnya selang-seling ya, seperti itu. Dan kalaupun menggunakan pertemuan langsung terus itu ada kendala. Yang pertama mungkin kendala waktu seperti itu, yang kedua adalah kuota. Jadi mungkin dengan menggunakan sistem selang-seling seperti ini, kuota bisa dihemat juga. Karena mau nggak mau ya kita pertemuannya harus online seperti itu. Maka kita maksimalkan, kita organisasi biar itu bisa lebih mudah seperti itu. Dan tidak memberatkan salah satu pihak, saya ataupun kalian. Oke, langsung saja ya kita masuk di pembelajaran. Jadi kalau yang pertama itu kita tentang saya sudah menerangkan tentang pembelajaran abad 21, bagaimana tentang apa tuh yang dibutuhkan di abad 21 seperti itu. Maka di pertemuan kali ini akan kita bahas tentang kurikulum. Untuk kurikulum sendiri nanti ini akan menjadi dua pertemuan ya. Jadi pertemuan kali ini kita menggunakan e-learning. Pertemuan selanjutnya akan menggunakan pertemuan langsung seperti itu. Nah, untuk untuk materi kurikulum ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan apa itu kurikulum yang akan disampaikan sekarang di sini ya, di materi ini. Kemudian juga yang kedua adalah kurikulum khususnya pendidikan kejuruan. Karena kalau kita tahu ya bahwa pendidikan kejuruan itu berbeda dengan pendidikan yang lain seperti itu. Lebih ada treatment khusus atau pendekatan khusus agar ini itu bisa lebih lebih konstekstual. Jadi tidak hanya sebatas kurikulum seperti itu, tapi lebih menjurus kepada pendidikan kejuruan. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama kita adalah pengembangan kurikulum. Jadi kalau kita tahu ya, mungkin sambil dibaca, sambil dipelajari, saya juga sambil menerangkan seperti itu. Jadi pendidikan itu harus direncanakan. Saya ulangi lagi, pendidikan harus direncanakan. Kenapa? Karena dengan perencanaan yang baik, maka akan hasilnya juga baik. Pendidikan itu bukan hal instan, bukan sesuatu yang ini langsung jadi ini, tetapi harus ada waktunya, jenjang waktunya. Maka perencanaan yang baik dan penyusunan juga yang baik, maka akan membuat hasilnya juga lebih baik. Kita tahu bahwa perencanaan kurikulum itu efeknya itu tidak hanya kepada pelaku ya, maksudnya pelaku itu seperti guru, dosen ataupun yang lain, tapi juga anak-anak. Ketika semakin baik orang, semakin baik pengajar, semakin baik murid yang diajar, maka semakin baik yang didapatkan seperti itu. Maka pengembangannya itu sangat diperhatikan, perencanaan seperti diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian turunan kurikulum, di sini ada kata-kata ya. Turunan kurikulum itu ada beberapa hal. Contohnya bahan ajar. Contoh nih, mata kuliah ini ya, strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan seperti itu. Ini saya ambil materi ini, bahan ajarnya ini saya ambil dari kurikulum seperti itu. Karena kurikulum itu udah menentukan, oh ini loh ya, nanti yang disampaikan ini tentang ini. Nah
maka saya menyusun bahan ajar atau materi itu sesuai dengan kurikulum itu. Acuannya seperti itu. Jadi ada acuannya. Jadi ketika dari pusat sudah ada kurikulum, maka dosen, guru atau yang lain itu mengembangkannya, tetapi dengan acuan itu. Jadi tidak terlalu gerambiang gitu ya. Maksudnya gerambiang itu terlalu jauh, tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Ada aturan yang baku yang membatasi itu, seperti itu. Nah, kemudian ada 3 hal penting ya di dalam pengembangan kurikulum seperti itu. Yang pertama adalah landasan, kedua adalah prinsip, dan yang ketiga adalah kriteria. Kita bahas satu persatu. Untuk landasan itu ada yang 3, ada filosofis, psikologis, dan yuridis. Jadi ini landasan ya. Landasan itu seperti kalau suatu rumah itu bagian cakar ayam seperti itu. Nah ini coba kita lihat ya. Untuk filosofis ya, itu adalah, maaf ya agak terpotong, tapi insya Allah terbaca ya. Jadi landasan yang membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dari implikasi. Filsafat itu adalah mencari kebenaran dari sesuatu sampai ke akarnya. Sehingga ketika pengembangan kurikulum dengan berlandaskan landasan filosofis, maka bisa dipastikan kurikulum itu digali. Contoh mata kuliah ini digali oleh para ahli yang menyusun kurikulum untuk menyusun bagaimana atau untuk acuan dari mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan. Digali terus. Nah, itu adalah landasan filosofisnya seperti itu. Tentu sangat mempertimbangkan banyak hal seperti itu. Jadi ada landasan filosofisnya. Jadi dicari. Jadi yang menyusun kurikulum itu udah ahli dalam penentuan apa atau acuan yang harus ditulis dalam kurikulum, sehingga dosen seperti saya bisa menyusun bahan ajar seperti itu. Itu ya. Oke. Itu landasan filosofisnya. Kemudian ada landasan psikologis. Ya. Saya bacakan ya. Pembahasan dan identifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pemahaman kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara individu. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi. Jadi, selain tadi ada landasan yang dicari kebenarannya, materi apa atau acuannya seperti apa, saya juga dipertimbangkan tentang psikologisnya. Jadi psikologis apa yang tepat untuk pengembangan kurikulum. Jadi tadi aspek materi yang tadi yang pertama ya, tadi aspek yang pertama tadi filosofis. Oke, yang ingat ya, ini tentang landasan ataupun bahan-bahannya apa tuh. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini adalah psikologis, adalah yang berhubungan dengan psikologis. Jadi pertimbangannya tidak cuma materi tapi juga psikologisnya. Dan yang ketiga adalah yuridis. Nah, ini jelas ya. Pengembangan yuridis itu kan jelas itu hukum. Jadi seperti apa tuh hukum yang menaungi atau yang benar di dalam suatu kurikulum yang disusun seperti itu. Entah itu UUD atau keputusan menteri dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah tadi adalah filosofis, kemudian prinsip. Nah, ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah relevansi, kedua kontinuitas, ketiga adalah fleksibilitas, yang keempat adalah efisiensi, dan yang kelima adalah efektivitas. Oke. Kita bahas satu persatu. Oke. Nah, relevansi ya. Sebentar. Oke, relevansi itu artinya adalah pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Jadi ketika menyusun kurikulum ya, ataupun pendidikan yang kita jalani mungkin di kuliah seperti ini ya, itu harus relevan, harus sama, harus sesuai, ada integrasi antara dunia yang ada di pendidikan dengan dunia nyata. Jangan sampai pendidikan itu, kurikulum yang ataupun pendidikan yang ada di kampus ataupun di sekolah itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari, karena
mau nggak mau setelah kalian lulus, kalian akan terjun di kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip yang pertama kurikulum adalah harus relevan dengan kenyataan kehidupan. Nah, ingat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah fleksibilitas. Fleksibel itu dinamis. Jadi kalau kita lihat ya, kurikulum di tahun-tahun sebelum ini, mungkin 2015 ke bawah, 14 dan lain-lain, pasti berbeda dengan ini. Karena zaman sekarang ya, kemarin sudah saya bahas tentang pembelajaran abad 21. Kita itu sudah banyak berkecimpung dengan teknologi. Maka pendidikannya atau acuannya di dalam kurikulum harus berbeda. Berbeda di sini bukan sama sekali harus beda, semuanya beda, enggak, tetapi harus ada penyesuaian. Tetapi memang tidak bisa kurikulum yang sudah lama itu digunakan karena zamannya sudah berbeda, pendekatannya berbeda. Dulu kalian itu masih berorientasi pada guru untuk belajar. Sekarang kalian bisa mencari semuanya ada di internet. Tetapi memang ada bantuan guru untuk menjelaskan ini benar dan ini salah, seperti itu. Ya, itu prinsipnya adalah fleksibel. Intinya adalah harus menyesuaikan zaman. Ingat ya, yang pertama tadi adalah ini, ya. Jadi relevan dengan kehidupan manusia, kehidupan di sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah sesuai dengan zaman, seperti itu, atau fleksibilitas. Oke, yang ketiga ini adalah efisiensi. Apa tuh efisiensi? Jadi kurikulum. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pendidikan itu kan ada biaya. Contoh nih, kalian itu berbeda biaya dengan prodi lain. Contohnya PGSD, PG PAUD, PG IPK atau yang lain, atau ekonomi. Karena kita berbeda, nanti berbeda prakteknya dan lain. Maka kurikulum itu harus mengatur, gitu ya, harus mengatur pengeluaran sumber daya yang ada di suatu program studi, ya. Jadi harus diatur karena tidak bisa disamaratakan. Jadi contoh gini, kalian itu pasti berbeda dengan farmasi. Farmasi secara angka itu nominal lebih tinggi daripada kalian. Maka harus ada pengaturan adil. Saya ingatkan ya, adil itu bukan sama rata ya, tetapi adil itu menempatkan sesuai porsinya, seperti itu. Itu ya, itu tentang prinsip efisiensi. Oke, kita masuk yang keempat. Nah, yang keempat adalah kontinuitas. Kontinuitas akan continue itu kan pada dasarnya artinya adalah berkelanjutan. Nah, atau yang kalau di sini itu adalah berkesinambungan. Jadi contoh nih, ada beberapa mata kuliah yang akan kalian ambil itu harus lulus dulu di semester 1 atau semester 2 atau semester awal itu harus lulus untuk mengambil mata kuliah ini karena ada prinsip kontinuitas. Jadi ada kesinambungan. Jadi setelah bisa salah mata kuliah ini, maka dipastikan bisa dengan mata kuliah yang lain. Maka harus lulus di mata kuliah awal, seperti. Jadi ada kontinuitas. Jadi terstruktur, sistematis, seperti itu. Gitu ya. Kontinuitas artinya adalah berkesinambungan atau berkelanjutan, seperti itu. Jadi ketika nanti kalian akan merasakan ya, nanti mungkin di semester ini ketika mungkin mengambil contohnya skripsi itu ada syaratnya loh ya. Jadi ada mata kuliah syarat yang harus diambil untuk mengambil skripsi. Jadi tidak boleh di mata kuliah apa itu tidak lulus, harus lulus, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oke, sebentar, agak loading ya. Jadi yang kemudian asalnya adalah efektivitas. Sesuai judul yang sudah kita lihat ya, bahwa prinsip efektivitas ini adalah mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi prinsip efektivitas ini kan, efektif itu kan, jadi tidak ada yang sia-sia atau dikata-kata di sini adalah mubazir. Ini bermaksud bahwa pengembangan kurikulum itu
eh, dilaksanakan atau diusahakan ya, tidak mungkin budgetnya itu tidak terlalu mahal, jadi efektif gitu loh. Jadi ketika contohnya kalian membayar untuk praktek di PVTO, nah itu juga harus dihitung secara kurikulum, karena tidak boleh universitas itu atau prodi itu mengambil dana praktek itu lebih besar. Harus efektif, harus benar-benar sesuai dengan apa yang dikerjakan. Seperti itu prinsip efektivitas. Jadi tidak ada yang mubazir, tidak ada yang dirugikan, tetapi memang sesuai porsinya. Maksudnya ya ketika kalian mungkin ada mata kuliah yang tidak praktek dengan mata kuliah praktek, maka sesuai biaya memang beban biayanya lebih besar, ada yang praktek seperti itu. Itu yang prinsipnya. Jadi adil itu bukan sama rata, tetapi menempatkan sesuai dengan porsinya. Oke, itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kriteria pengembangan kurikulum seperti itu. Jadi tadi kan ada prinsip, ada filosofis. Nah, ini yang ketiga adalah kriteria pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama adalah materi ajar. Nah, materi harus sesuai dengan minat seperti itu. Harus relevan, bukan sesuai tapi relevan. Relevan itu harus contoh gini, kalian mempelajari mata kuliah ini, ya pasti harus materinya harus sesuai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah materi tersebut berkontribusi terhadap kompetensi yang hendak dicapai. Contoh mata kuliah ini lagi. Mata kuliah ini itu kompetensinya adalah kalian tahu cara penyusunan kurikulum, cara penyusunan RPP atau RPS atau rencana pembelajaran semester, nanti akan saya coba terangkan. Kemudian silabus dan lain, maka ya harus sesuai. Nanti materi yang akan saya sampaikan itu sesuai dengan kompetensi yang akan kalian dapat seperti itu. Karena pada dasarnya pendidikan di prodi kita itu menghasilkan lulusan atau guru SMK seperti itu. Maka kompetensinya harus tahu. Oh, ternyata guru itu harus bisa buat silabus, buat kurikulum, itu paham. Walaupun bukan kita yang membuat kurikulum ya, tapi paham kurikulum. Kemudian juga paham cara pembuatan RPS. Nanti akan saya terangkan di selanjutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah materi tersebut hendaknya bermanfaat bagi siswa untuk membantu mengambil keputusan dalam pembuatan situasi kehidupan. Jelas ya, ketika nanti saya coba untuk menerangkan beberapa hal, contohnya mungkin kurikulum ini, pemahaman kurikulum ini, kemudian nanti ada silabus, ada RPP, RPS, seperti itu nanti pasti akan kalian gunakan untuk ketika kalian mungkin bekerja di bidang pendidikan, contohnya menjadi guru SMK seperti itu. Itu ya. Yang keempat itu adalah materi tersebut hendaknya terpaut dengan kebutuhan siswa, bukan menurut isi dan ruang lingkup materi itu sendiri seperti itu. Maka gini ya, maksud dari yang keempat ini adalah pembaharuan materi seperti itu. Jadi saya ketika mengajar materi ini dengan mungkin kakak kelas kalian itu berbeda, karena kebutuhan kalian berbeda dengan kakak kelas kalian, karena kebutuhan kalian lebih kompleks, lebih harus menyesuaikan zaman seperti itu. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ada nama keunggulan dan keterbatasan pengembangan kurikulum. Jadi ini saya disclaimer ya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang keunggulan dan keterbatasan ini. Di semua negara, termasuk di Indonesia yang menggunakan kurikulum seperti ini, kurikulum pendidikan seperti ini ya, itu tidak hanya keunggulan, jadi tidak hanya perencanaan yang kita kembangkan, kita pikirkan, tapi juga ada keterbatasan, tidak ada yang sistem yang sempurna seperti itu. Oleh karena itu, ketika kalian mendapati ada beberapa kasus di Indonesia ataupun mungkin kalian pernah dengar ya, bahwa ada hal-hal yang kurang pas tentang kurikulum, maka
itu kita jadikan kelumrahan, karena memang tidak semua hal itu bisa sempurna. Tetapi kita lihat ya bagaimana keunggulan dan keterbatasan itu lebih baik keunggulannya, lebih banyak keunggulan daripada keterbatasan. Seperti itu ya. Nah, itu disclaimer pertama. Jadi jangan sampai, Pak, kan ada kasus-kasus Pak di dunia itu kan ada, ataupun di Indonesia itu banyak kasus Pak, kurikulum gini-gini. Iya, tetapi keterbatasan itu secara kuantitas atau jumlahnya itu lebih kecil daripada keunggulannya. Jadi saya yakin di seluruh dunia tidak ada yang sempurna, termasuk pengembangan kurikulumnya. Seperti itu. Oke, kita bahas ya, kita coba masuk ya. Nah, keunggulan. Nah, ini silakan nanti dibaca ya, ada 6 poin di sini. Yang pertama di slide yang ini, slide pertama ini ada 6 poin. Ya, jadi yang pertama saya bacakan aja secara singkat. Jadi pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Jelas kebutuhannya apa, yaitu yang dirumuskan seperti itu. Ingat ya, kita berbeda dengan prodi lain. Seperti itu. Prodi yang menggunakan praktek, yang banyak praktek itu pasti lebih tinggi biayanya daripada yang tidak ada prakteknya. Itu diingat-ingat. Adil itu bukan berarti sama, tetapi menempatkan sesuai porsinya. Oke. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum digali dan dari berbagai khalayak seperti peserta didik, dosen, dan lain-lain. Ingat, intinya adalah kurikulum itu disusun, itu aspek yang diambil atau disusun, dirumuskan itu semuanya. Jadi tidak hanya dari materinya, tapi dari semuanya, dari dosen dan lain-lain, peserta didik dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum diawali dengan perumusan terlebih dahulu. Perumusan itu adalah perencanaan atau konsep dasarnya apa toh. Jadi bukan langsung jadi enggak, tapi diawali dengan sesuatu yang dirumuskan atau konsepnya seperti apa, filosofisnya seperti apa, seperti itu. Nah, situ ya. Oke, nanti A, B, C, D, E bisa dipahami sendiri-sendiri. Saya yakin di sini sudah paham ya bahwa memang seharusnya dari awal itu ada konsepnya, ada filosofisnya, seperti itu. Jadi dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan dikembangkan mata kuliah atau mata pelajaran baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini juga karena perkembangan zaman lagi. Saya tegaskan, karena perkembangan zaman maka ada pertambahan atau mungkin penyesuaian mata kuliah. Seperti yang kelima adalah silabus yang berisi informasi lengkap tentang suatu mata kuliah ada membawa dampak pada pembelajaran yang sistemik. Jadi nanti intinya kurikulum itu akan turun jadi silabus menjadi RPS. Jadi nanti turun dan semakin bawah itu semakin menjadi, contohnya kurikulum tentang pendidikan kejuruan, silabusnya tentang PVTO, kemudian nanti RPS tentang, contohnya mata kuliah ini adalah strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan. Jadi semakin ke bawah semakin mengerucut. Seperti itu. Yang keenam adalah peserta didik harus memperoleh kejelasan gambaran tentang apa yang dan bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Seperti itu. Jelas ya. Ini jaraknya jelas ya, nomor 6 ini. Nah, lanjut lagi. Nah, keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah ya jelas ya, dibandingkan dengan mungkin strategi-strategi apa yang ada, contohnya di bidang ekonomi atau bidang yang lain, pendidikan itu memerlukan cukup banyak waktu ya untuk berkembang. Jadi perencanaan kurikulum itu tidak bisa hanya sebatas 1 tahun. Nah, biasanya minimal adalah 5 tahun. Oke. Yang kedua adalah penyusunan kurikulum memerlukan waktu yang luang, tenaga banyak, dan biaya yang besar. Jadi ya jelas ya, karena bisa dibayangkan ya, di Indonesia itu ilmu itu banyak. Contohnya di FKIP sendiri ataupun kita di PVTO itu ada banyak mata kuliah, dan itu semuanya harus dirumuskan kurikulumnya. Maka akhirnya ya itu waktunya memakan lama, kemudian juga ada biaya besar yang harus dikeluarkan untuk penyusunan seperti itu. Yang ketiga adalah kurikulum harus disusun dan dikembangkan oleh suatu tim yang solid. Nah, jelas ya, ini pasti ya. Terus yang keempat adalah
penyusunan silabus yang berisi gambaran lebih menyeluruh tentang materi pembelajaran yang lebih menguras tenaga. Oke, itu jelas ya. Oke. Kemudian setelah tadi ada keunggulan dan keterbatasan, oke, hal yang dipertimbangkan dalam studi kurikulum. Nah, ini ya. Ini nanti bisa di video ini akan saya tayangkan di YouTube sehingga bisa dipelajari lagi, bisa dilihat lagi seperti itu. Jadi ini saya terangkan secara cepat saja seperti itu. Jadi yang pertama adalah filosofi, ada tujuannya, ada hubungan antara kurikulum, komunitas, dan okupasi. Intinya adalah relevansi tadi antara pendidikan dengan kenyataan yang nyata di masyarakat. Yang keempat adalah punya karakter, ya seperti itu. Kemudian pertumbuhan dan berkembangnya target sesuai populasi. Yang kelima ada teori pembelajaran. Yang keenam adalah perencanaan siswa dan guru. Yang ketujuh adalah hubungan antara guru dan siswa. Dan delapan adalah artikulasi. Seperti itu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang masih pertimbangan gini. Pertimbangan itu adalah hal yang penting atau urgent atau important ya, bahasa Inggrisnya seperti itu, dalam pengembangan kurikulum. Maksudnya ketika kurikulum disusun, maka hal-hal ini, 8 poin ini diperhatikan bagaimana tuh hubungan antara siswa dan guru contohnya seperti itu, ataupun beda loh antara kurikulum kejuruan dengan kurikulum yang lain. Nah, itu juga diperhatikan. Oke, kemudian tadi ya lanjutannya. Jadi ada 8, ini ada 17. Oke, jadi ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Saya yakin ini sepertinya mudah dipahami dan mudah kalaupun diingat, monggo silakan. Intinya adalah hal-hal yang sangat penting dan sangat urgent, dan ketika ini tidak masuk di kurikulum, maka kurikulumnya akan jelek. Seperti itu, walaupun tetap ada keterbatasan, tapi tetap kita kembangkan keunggulannya seperti itu. Nah, oke. Nah ini ya. Jadi untuk minggu depan, mungkin ini saya cuplikan sendiri ya. Saya cuplikan untuk minggu depan. Jadi, nah setelah tadi kita coba untuk membahas tentang kurikulum, bagaimana tuh kurikulum itu disusun, dirumuskan, maka minggu depan materi yang akan kita bahas ini adalah konsep pengembangan kurikulum di pendidikan teknologi dan kejuruan. Nah ini. Jadi yang tadi itu saya mau meyakinkan konsep awal kurikulum. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana kurikulum itu masuk atau kita sesuaikan dengan pendidikan kejuruan seperti itu. Dan minggu depan kita gunakan waktunya untuk pertemuan langsung. Terima kasih. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah hadir ya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.